Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Razika, NIM H072453, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Selamat datang pada video ini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Dosen Laude Muh Sulfardiansyah, SPD, MPD. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa poin penting mengenai STAK yang diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang disampaikan. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, di sini saya akan membahas apa itu STAK. STAK adalah struktur data yang menyimpan data secara berurutan dan memiliki aturan akses LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Contohnya itu tumpukan piring. Piring yang terakhir ditaruh adalah piring yang diambil. Dan contoh kedua itu antrian history browser atau undo back. Adapun beberapa istilah dalam STAK. Yang pertama itu push. Push itu untuk memasukkan data ke stack. Yang kedua itu pop. Pop itu untuk menghapus data dari stack. Yang ketiga itu pick atau tube. Pick atau tube untuk melihat data paling atas dan menghapus data tanpa menghapus. Yang keempat itu is empty. Is empty itu untuk mengecek apakah stack kosong. Dan yang kelima itu is full. Is full untuk mengecek apakah stack penuh atau stack statis. Adapun ilustrasi cara kerja STAK. Misalkan stack kosong, kemudian ada data. Data push A, data push B, dan data push C. Lalu di pub dan menghapus C terlebih dahulu. Kegunaan STAK dalam kehidupan dan teknologi. Contohnya itu penggunaan sistem undo atau redo. Contohnya Microsoft Word dan Photoshop. Yang kedua, penggunaan history browser. Contohnya itu Google Chrome, tombol back. Yang ketiga itu penggunaan pemrosesan ekspresi matematika. Contohnya itu di kompilator. Dan yang keempat itu penggunaan penyimpanan fungsi rekursif. Contohnya itu di bahasa pemrograman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh program STAK sederhana di C++. Di sini sudah ada kode program STAK sederhana di C++. Nah, di sini ada include iostream. Include iostream itu untuk berfungsi untuk mengimpor library untuk input output seperti count dan chin. Dan selanjutnya itu ada using namespace std. Using namespace std itu berfungsi agar penulisan lebih singkat tanpa std di depan code. Nah, selanjutnya define max 5. Define max 5 berfungsi untuk menentukan kapasitas yaitu 5 elemen. Nah, selanjutnya int stack max. Int stack max itu berfungsi untuk membuat array bernama stack sebagai tempat menyimpan data. Dan di sini ada intop sama dengan -1. Intop sama dengan -1 itu berfungsi penanda posisi teratas stack atau awal kosong. Nah, di sini kita masuk ke void push up data. Nah, void push up in data itu membuat fungsi push dengan parameter kedua. Nah, selanjutnya ada if tube max -1. If tube max -1 itu untuk mengecek apakah stack sudah penuh.
Dan selanjutnya itu ada code. Code itu untuk menampilkan pesan jika penuh. Nah, selanjutnya ini ada top plus plus. Top plus plus itu untuk menambah posisi penanda stack. Dan selanjutnya itu ada stack. Stack top sama dengan data, itu berfungsi untuk memasukkan data ke posisi paling atas. Dan selanjutnya ini ada code. Code itu untuk menampilkan data apakah berhasil masuk. Nah, di sini kita akan masuk ke void pub. Nah, di sini ada if tub. If tub itu untuk mengecek apakah stack kosong. Nah, di sini ada code stack kosong. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan. Dan di sini juga ada data, code data. Ini code data ini berfungsi untuk menampilkan nilai yang akan dihapus. Dan di sini ada top. Top itu berfungsi mengurangi posisi stack atau menghapus data. Kita masuk ke display. Void display. Di sini terus ada if top. If top itu jika tidak ada data di stack. Dan di sini for int. For int ini berfungsi untuk menampilkan seluruh elemen stack. Nah, dan selanjutnya itu ada code stack. Code stack ini untuk mencetak data satu persatu. Lalu kita masuk ke int main. Fungsi dari plus 10 itu untuk memasukkan angka 10 ke stack. Dan fungsi display ini untuk menampilkan isi stack. Pub, lalu fungsi pub itu menghapus elemen paling atas. Dan return itu untuk mengakhiri program. Nah, setelah lengkap kode programnya, kita klik F11. Nah, inilah hasilnya dari kode program yang sudah dirancang tadi. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu, stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Dan adapun operasi utamanya itu ada push, pop, display. Dan push itu untuk menambahkan data, pop itu data terakhir, dan display itu menambah isi stack. Menggunakan array dan variabel top dapat digunakan pada undo, browser history, fungsi rekursif, dan kompilator. Dan juga mudah diimplementasikan dengan array maupun linked list. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.